Halo guys, welcome back Maniac Racing Indonesia. Hari ini saya lagi main ke tempatnya Mas Andis, Dos Muffler, Kulon Progo, Yogyakarta. Di bulan puasa ini kita lihat nih aktivitas Mas Andis mempersiapkan engine-engine-nya karena sebentar lagi event-event besar mulai, yaitu ada di awal Mei guys. Jadi perang bintangnya nanti ada di setelah Lebaran di bulan Mei. Kita lihat nih prepare dan ada armada baru Mas Andis yang fix tahun ini ikut event-event besar. Oke, sebelum kita bahas armada baru, kita lihat engine-engine-nya dulu nih. Ternyata engine-nya masih di bawah semua ini. Ini engine yang mana aja nih Mas? Yang di bawah ini Mas? Ini yang 350, 350, 400, 400. Oh, yang Super FFA-nya ini dua ya Mas ya? Iya. 350 nih. Oh, ada apa ini Mas di tahun ini atau mungkin di bulan Ramadan ini ada riset terbaru apa ini di engine monster-monsternya Mas Andis nih? Ini nyoba-nyoba riset Noken As. Noken As. Soalnya ini Noken Asnya dari awal balapan belum pernah berubah sih. Ini nyoba-nyoba. Siapa tahu naik. Kalau enggak ya balikin ke kemarin. Lebih ke apa yang sekarang berarti Mas? Cuman naikin lift aja sih. Oh, naikin lift. Itu dia guys. Jadi perubahan di bulan puasa ini riset di Noken As. Untuk lain-lain spare part lainnya atau mungkin partikel-partikel lainnya? Sama aja, sama. Oh, nggak ada Cuma perubahan lagi. Perangkat mungkin nggak ada juga Mas? Perangkat masih sama. Soalnya kalau ngubahnya terlalu banyak nanti bingung. Bikin naik itu yang mana? Oh iya gitu. Jadi di Noken As dulu nih Mas, terus nanti merembet ke lain-lain gitu. Ya, baru yang lainnya diubah. Misalnya di Noken As, oh ini yang lainnya butuh ini kan menyesuaikan lagi. Kita cari yang terbaik di Dino kan nanti kelihatan. Oke, itu dia. Nih monster-monster Mas Andis nih. Oh. Ini Super FFA-nya 2 nih. Oke, kita bahas yang motor barunya Mas Andis nih. Sleep Engine. Ini kayak robot sih Mas. Kayak robot. Namanya Iron Man. Kirain. Oh, kalau aku pertama lihat motor seperti ini tuh kayak jerimet, pusing gitu Mas. Karena ya pertama kabel ya Mas yang paling mencolok, banyak banget kabelnya. Ya sih, kan mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa kok Thailand itu injeksi juga kok kabelnya. Nah, nggak serumit kayak injeksi di Indonesia. Kenapa itu Mas? Apa? Yang pertama itu mereka tanpa lambda. Oh, tanpa lambda. Jadi Lambda itu ini guys nih. Mana itu? Yang ini. Ini lambda nih guys. Terus ini boxnya ini AF2-nya ini nggak ada. Cuman ECU tok, ECU kabel ke coil, ke injektor cuman itu aja sama ke aki. Jadi itu yang membuat simpel gitu ya Mas ya. Kesan simpelnya di situ ya Mas ya. Terus kenapa mereka pakai akinya kecil? Nah, karena mereka yang pertama tanpa sensor lambda sama AF2. Sedangkan yang paling boros baterai itu di sensor lambda. Karena dia kan kumparan diberi arus buat membaca AFR-nya. Nanti kena aliran darah kan jadi berubah-ubah kan bacanya itu.
AFR. Nah, itu paling boros aki itu di situ. Di lambda ada aja ini Mas ya. Kalau tanpa lambda, pakai aki kecil kuat, eraser itu. Oke. Ya, pantesan Mas Andis nih akinya segini nih, guys. Gede. 20 ampere. 20 ampere. Oke, terus perangkat ini kalau apa yang mungkin yang tertempel di sini Mas, semua perangkat yang sini sama yang di FFA-nya Mas Andis ada yang beda nggak Mas? Sama sih, cuman ini kan erasernya yang RC2, kalau yang di FFA Super X. Super yang X terbaru. Oh guys, bedanya cuma di situ aja? Bedanya cuma di situ aja Mas? Iya, sama ada tambahan quick shifter sih. Quick shifter, ini dia guys, quick shifternya ini nih. Mereknya SP nih guys. Nah ini. Oh, apa yang mengharuskan mungkin apa ya? Apa yang mengharuskan menggunakan quick shifter di slip engine Mas Andis? Coba-coba sih. Kan kalau slip engine kan nggak matic ya, di kopling ya. Buat perbandingan di kopling sama di quick shifter itu nanti temnya bagus mana. Itu yang tak pakai nanti. Kalau bagus di kopling ya nggak jadi pakai quick shifter, kalau bagus quick shifter ya pakai quick shifter. Itu mempermudah pembalap ya. Berarti siap reset. Nah, jadi misalnya kalau jadi pakai quick shifter, siap-siap nih aji kelinci, beng-beng sudah lebih enak. Nah, naik slip engine sudah bekali quick shifter ini. Sudah tidak mikir kopling berarti ya Mas ya. Kopling hanya start aja. Wow. Ngeri. Tapi udah nyeting Mas? Tadi nyeting, tapi personalnya tadi masih belum nyoba quick shifter, masih nyoba pakai kopling. Ada PR Mas? Masih keras. Oh, di rasionya. Oh, PR-nya masih di rasio. Kalau engine-nya udah aman Mas? Engine-nya alhamdulillah udah aman. Oke, jadi seperti itu guys, slip engine terbaru Mas Andis. Dipastikan event terdekat ini main ya Mas ya? Di Mei ini ada event IDW IDC. Ya, kalau yang jelas pasti IDW seri 1 tak usahakan main ya Mas ya. Oh, berarti benar-benar Ramadan ini difokusin ini dulu ya Mas. Satu motor aja nih guys. Oke, jadi seperti itu guys, kita udah bahas dan aku sih kemarin ini udah diupload di YouTube kan ya Mas ya? Udah ya kan? Jadi kayak robot gitu guys. Tapi kemarin ini masih maju. Ya ini kan jadi kayak kalau dilihat dari atas gini tuh keker motornya itu penuh. Nggak kayak motor-motor lainnya nih. Kalau ini motor apa nih Mas? Itu fuel pump. Oh, fuel pumpnya nih guys. Fuel pumpnya pakai fuel pump luar. Mereknya apa nih Mas? Punya mobil atau? Mobil. Punya mobil. Oh. Nih, udah kayak apa? Injeksi emek-emek gitu guys. Pakai kayak gini. Ngaruh nggak ini Mas? Itu FPR buat ngatur tekanan fuel pumpnya. Oke. Nih. Mantap. Ini dia armada baru Mas Andis di 2023 ini. Tapi kalau diinjeksi nih yang paling sering trouble di mana nih Mas? Yang perlu sangat perlu diperhatikan. Yang diperhatikan itu apa ya? Yang jelas dari semua aspek sih, dari injektor itu kadang juga sering trouble. Jadi terus sistem bahan bakarnya itu harus dikasih filter. Soalnya ada kotoran yang masuk ke injektor, pasti injektornya rusak. Bukannya rusak, maksudnya kabutnya jadi kacau. Dan filter yang paling bagus pakai apa Mas? Ini pakai filter mobil itu. Pakai filter mobil. Oke, mobilnya? Mobil bebas apa ya, atau? Tahu itu, cherry atau apa itu? Oke, jadi kayak filter bensin itu. Ini kan karena fuel pump eksternal
filternya filter bensin yang dipakai kayak karbu gitu. Oke, seharusnya sini setelah ini pakai filter, tapi ini belum kepasang sih. Tapi bakalan ada lagi? Ada. Soalnya belum datang. Masih pesen. Nih guys. Wow. Jadi seperti itu. Nih. Tetap kalau tanyain biaya, bikin ini tetap di atas bikin motor yang karbu ya Mas ya. Karena kita lihat nih, ini kayak gini nih mahal nih. Iya. Yang partikel fitting itu lumayan kecil-kecil gini yang mahal. Nah, terus ya ini udah tahu kan harganya, ini ya seperti itulah. Jadi bisa dihitung sendiri, tidak perlu dijelaskan guys. Selangnya murah, yang mahal itu yang ininya ini ya Mas ya. Ini fittingnya itu. Nah itu dia guys. Ini sedikit bocoran. Jadi seperti itu, harus diperhatikan kalau injeksi nih. Kalau salah sedikit kayak mati atau rusak, itu udah tombok ya Mas ya. Tapi ada garansi nggak sih kalau ini? Nggak ada ya Mas ya? Kalau RSR itu garansinya itu kalau softwarenya, maksudnya softwarenya rusak bisa diatur, maksudnya diperbaiki. Tapi kalau hardware, kemarin tanya itu hardware nggak digaransi kalau hardwarenya yang rusak. Tapi yang udah bisa mirin udah ada sih. Ada. Gitu guys. Jadi aman ya. Sekarang udah ada orang yang bisa perbaikin hardware dari ECU Racer. Jadi teman-teman yang lagi bangun injeksi, nah itu tadi benar, perlu ketelitian dan telaten. Salah sedikit tombok, kalau ini kabel semua nih guys. Harganya nggak murah. Oke, mungkin sampai ya itu yang bisa kita bagikan di bulan Ramadan ini tentang Mas Andis di armada barunya nih guys. Terus apa ini Mas? Mungkin yang bisa disampaikan, yang ingin pesan-pesan nih untuk teman-teman yang di rumah. Karena setiap kontenku pasti aku pengen tuh narasumber kasih pesan untuk yang nonton, biar nggak salah jalan, salah jalur gitu Mas. Yang jelas kalau pengen jadi mekanik itu ya harus intinya jangan pernah bilang terlambat untuk belajar. Harus selalu belajar dan belajar lagi. Terus kalau pengen cari-cari literasi di internet itu carinya yang artikelnya yang luar negeri. Kenapa itu Mas? Karena mereka kalau luar negeri itu lebih detail saat menjelaskannya. Penjelasan, terus bahasan-bahasanya detail. Kan ada forum-forumnya juga. Itu tinggal pinteran kita nyari kata kuncinya di Google. Karena bahasa Inggris sih. Nah itu mungkin yang bahasa Inggrisnya kurang yang tidak terlalu mahir ya Mas, tidak terlalu lancar, cari kata kuncinya aja udah bisa gitu ya Mas ya. Nanti lainnya tinggal ditranslate gitu ya. Ditranslate bisa. Tapi kadang translate katanya kalimatnya jadi aneh-aneh. Kalau itu udah pasti menjadi ya seperti itu guys. Oke, jadi itu dia. Udah nih Mas, cukup nih. Oke, jadi itu guys, pesan dari Mas Andis untuk jadi mekanik. Mungkin pesan Mas Andis bisa jadi motivasi teman-teman semua agar tidak salah jalur mungkin ya guys. Ya, bisa dibilangkan itu karena Mas Andis bisa jadi seperti ini, banyak pengalaman yang sudah dilalui, pahit manisnya. Jadi tidak ada yang instan. Mas Andis bisa bikin motor kencang, dulunya seperti apa, prosesnya seperti apa. Mas Andis bisa bikin strip engine seperti ini dengan perangkat injeksi, dulunya juga seperti apa guys. Jadi tidak ada yang instan. Kalau enak praktek pakai motor sendiri. Saya juga dulu praktek pakai motor sendiri. Oke Mas. Belajar dari motor sendiri, bongkar sendiri gitu. Bongkar, di rubah-rubah, ternyata gini kayak gini.
zaman dulu kan masih otodidak, nggak ada dyno, nggak ada, cuman dicoba jalan. Oh, motornya jadi seperti ini, dirubahnya jadi seperti ini kan. Jadi ya emang pengalaman itu nanti yang akan mengajarkan kita gimana cara seluk-beluk tentang mesin motor itu seperti apa. Dan itu juga harus feeling bener-bener bagus kalau waktu itu kalau gitu ya Mas, kayak gitu ya. Mungkin kalau bener mutusin belajar otodidak itu bener-bener feeling harus bagus. Soalnya saya juga otodidak, cuman baca buku dulu Graham Bell. Oh iya, tak pernah dengar. Keren kan Graham Bell dulu itu. Saya cuman dapat kopiannya dulu. Kalau asli kan susah. Dapat kopian itu dipelajari dikit-dikit. Dulu kan HP-nya zaman tahun berapa ya saya itu? HP-nya belum ada Android dulu. Masih di warnet masih HP masih antena. Masih loadingnya lama gitu, buffering-nya gitu. Nih, jadi kayak kita sekarang ini udah harusnya bisa udah ya di spare part racing banyak, internet kenceng. Tinggal kitanya aja gimana mencari celahnya seperti apa. Seperti itu guys. Temen untuk sharing juga sekarang banyak dan enak-enak. Teman-teman kalau ingin sharing sama Mas Andi juga bisa ya Mas ya? Boleh. Nah, tentang seputar injeksi, seputar MX atau mesin-mesin yang lainnya, insya Allah kayak Mas Andis bisa membantu nih teman-teman. Mau datang ke sini sering-sering juga boleh. Kalau misalnya jauh lewat via Instagram atau WA juga bisa ya Mas ya. Tapi lebih enaknya sih ke sini, ngobrol langsung. Ada barangnya di sini. Belajar dyno ada tempatnya juga. Tapi enak. Oke. Jadi full fasilitas. Jadi jangan sia-siakan waktu. Nah, itu aja nih. Oke, mungkin cukup segini nih guys. Tema kita sama malam ini bersama Mas Andis. Terima kasih Mas Andis sudah ngeluangin waktu malam-malam untuk kita bahas motor barunya dan armada-armada di tahun ini. Oke, tetap di rumah aja, sayangi keluarga Anda, stay at home with Maniac Racing Indonesia. Bye.